Pemirsa, perilaku menyimpang seorang pria yang berprofesi sebagai guru ngaji di Bogor, Jawa Barat mengantarkannya ke rumah tahanan. Pelaku diketahui mencabuli 5 anak didiknya di rumahnya. Warga sekitar yang mengetahui perbuatan bejat pelaku emosi dan merusak rumah pelaku. Guru ngaji asal Pasar Rebo, Jakarta Timur ini digelandang polisi dari rumahnya di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamankan dari warga setempat yang emosi akan perbuatan bejatnya. Digeruduk warga setelah salah seorang murid ngajinya mengadu kepada orang tua telah dilecehkan secara seksual oleh pelaku. Warga yang tidak terima dengan perilaku sang guru ngaji pun merengsek ke dalam rumah dan membuat kerusakan. Pasalnya warga akhirnya mengetahui jika korban pelecehan pelaku bertambah menjadi 5 anak. Menurut berita sih ada korban yang nangis pulang ke rumah ngadu ke orang tuanya. Nangis ke orang tuanya adu ya. Diapain katanya kan? Katanya dicabuli gitu ya, dilakukan di sono lah. Ya dilakukan di sono. Iya. Laki perempuan kan? Perempuan. Perempuan, enam-enamnya perempuan. Iya. Sekarang pelaku dibawa kemana Kang? Pelaku untuk sementara udah diamankan di Polsek. Kasus ini terungkap setelah salah seorang anak mengetahui batasan-batasan pada dirinya yang tidak boleh disentuh orang lain. Peristiwa ini menekankan pentingnya pendidikan seks pada anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. Kepolisian Resort Bojonegoro, Jawa Timur meringkus seorang pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, korban sekaligus anak tirinya telah disetubuhi pelaku hingga 5 kali. Atas perbuatannya pemirsa, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Entah apa yang ada di pikiran pria berinisial SPS yang tinggal di Bojonegoro. Sebagai orang tua, SPS bukannya melindungi dan menjaga anak tirinya, namun bertindak tak terpuji. Pelaku mencabuli anak tirinya saat korban berusia 15 tahun. Kejahatan seksual terhadap korban sebanyak 5 kali berlangsung di rumah sejak September 2020. Kala itu korban pulang dari sekolah hendak berganti pakaian di dalam kamarnya. Lalu pelaku mendekati korban yang ada di kamar. Tanpa pikir panjang, pelaku tega mencabuli anak tirinya sambil mengancam korban. Korban yang sudah tak tahan dengan perilaku ayah tirinya tersebut akhirnya memberanikan diri bercerita kepada kakak kandungnya. Kakak korban yang tak terima dengan perbuatan tak terpuji pelaku langsung melapor ke polisi. Didapati oleh pelaku dan pelaku langsung mendekati dan langsung memaksa. Korban sempat berteriak tapi sempat diancam akan dilaporkan. Akhirnya terjadilah persetubuhan. Setelah hasil pemeriksaan, pelaku menyampaikan sudah melakukan hampir 5 kali. Pelaku saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah. Sementara Kapolres meminta kepada warga untuk berani melapor kepada petugas kepolisian jika mengetahui tindak kekerasan dan kejahatan seksual kepada anak. Sementara itu, pemirsa, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 14 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah kepada Lukas Luki Ngalngola atau yang dikenal sebagai Bruder Angelo. Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan kekerasan serta pencabulan terhadap sejumlah anak asuhnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara serta denda uang 100 juta rupiah kepada terdakwa Bruder Angelo. Majelis Hakim yang diketuai Ahmad Fadil menilai Bruder Angelo terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak-anak asuhnya. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa dan harapan para korban. Terima dengan baik, kita sambut dengan baik. Ini suatu presiden yang baik dalam penegakan hukum, bahwa di negara ini ada Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik, karena satu sisi ada darurat kekerasan seksual, tapi ada hakim, ada jaksa, ada polisi yang masih mempunyai hati nurani, yang memberikan
langkah-langkah yang tepat mulai proses peradilan ini. Bruder Angelo dilaporkan 2 kali oleh korban-korbannya ke polisi pada tahun 2019 dan 2020. Kasus pelecehan pertamanya dilakukan kepada sejumlah anak asuh di Panti Asuhan Kencana Benjana Rohani. Bruder Angelo kemudian mendirikan panti asuhan baru dan mengulangi perbuatannya kepada anak-anak panti. Terdakwa pemerkosaan 13 santriwati, Heri Wirawan, dituntut hukuman mati dan kebiri kimia oleh jaksa. Jaksa juga meminta harta Heri disita untuk dibagikan kepada korban. Dalam sidang terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kejati Jawa Barat Asep Mulyana menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat karena menilai tindakan terdakwa kejahatan luar biasa. Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia, denda 500 juta dan restitusi bagi para korban 331 juta rupiah. Jaksa juga minta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa dan merampas harta kekayaan Heri untuk dilelang dan digunakan biaya sekolah korban dan bayi-bayinya. Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Nur Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang. Ya, dan hasilnya serahkan kepada negara, SEKU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Terkuak Heri Wirawan, guru pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, memperkosa 13 santriwati yang ia didik. Pelaku memperkosa para muridnya hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diperkosa pelaku sejak masih di bawah umur. Pemirsa, seorang guru di sebuah sekolah dasar Kabupaten Pesisir Barat Lampung diamankan polisi karena telah mencabuli 14 siswinya. Modus pelaku adalah ingin memeriksa fisik para korbannya yang dilakukan di ruang perpustakaan sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pesisir Utara berhasil mengamankan BH, seorang guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari salah satu orang tua murid siswi kelas 4 yang dicabuli oleh pelaku. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 dengan jumlah korban sebanyak 14 siswi. Pelaku melakukan aksinya di sebuah ruangan perpustakaan yang sepi dengan dalih cek fisik di bagian vital korban. Sementara itu, menurut pengakuan pelaku, selain memaksa korbannya untuk melakukan cek fisik, modus lain dari pelaku adalah mengiming-imingi memberikan nilai bagus kepada korban jika mau menuruti kemauannya. Untuk modus pelaku sendiri, pelaku dengan cara memberi iming-iming kepada muridnya akan memberikan nilai bagus. Salah satu cara pelaku agar bisa mencabuli korban adalah dengan cara dibawa ke salah satu perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut ada tempat yang sudah tidak terpakai dan tertutup dengan rak-rak buku yang sudah tidak terpakai. Jadi disitulah pelaku menjalankan perbuatannya. Pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seminggu jelang pernikahan, calon mempelai wanita dan ibunya ditangkap karena membuang bayi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.